Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafar Dinata dari RE2B dengan nilai RP1 2240 446. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan, yaitu matematika teknik yang mungkin saya kerjakan ulang untuk penambahan nilai AS. Berikut cara pengerjaannya. Untuk B dan C itu penyelesaiannya ada beberapa rumus yang harus dipakai sehingga akan sedikit panjang, dan untuk A hanya untuk memakai sistem faktorisasi dan turunan untuk mendapatkan suatu grafik. Untuk A menentukan tipe sumbu X yang Y-nya itu dinolkan sehingga mendapatkan X sama dengan plus minus 3 atau X sama dengan plus 3. Untuk tipe sumbu Y sama, yang Y adalah plus minus 3, sehingga untuk menentukan titik stasioner dari sini kita mendapatkan yang 1/2 akar 9 minus X kuadrat. Karena ini ada akar, maka titik stasionernya ada itu seperti tidak memutus sumbu X, yang untuk beberapa koordinat yaitu 3,0 dan minus 3,0 dan Y 0,3 dan 0, minus 3. Karena fungsi akar sehingga grafiknya tidak ada yang memotong sumbu X. Dan selanjutnya yang B. Nah, seperti saya bilang, menentukan B itu harus mengaplikasikan rumus, yang rumusnya itu ada mx per m. Mx nya sendiri itu rumusnya berbentuk rho integral BA X kali Y dx. Kita masukkan Y nya X kali akar 9 minus X dx, dan berubah akar menjadi pangkat X kali 9 kali X kuadrat pangkat dx, yang di sini kita misalkan terlebih dahulu. Untuk fungsi akar itu 9U dan X kuadrat, yang hasilnya dx dan minus 1/2 X du. Kita keluarkan minus nya, yang X itu otomatis tercoret sehingga tersisa U integral U pangkat setengah du dan pangkat 3 minus 3. Kita dapat 2/3, kita minus kuadrat 3/3, yang kalau kita masukkan batas tersebut, X menghasilkan 0. Untuk MY itu yang kita tentukan itu relasi bar M. MY dengan rumus setengah rho integral akar 9 minus X kuadrat pangkat 2, yang kita kali akar dan kuadrat itu akan hilang sehingga menjadi minus 9 X kuadrat dx. Kita aplikasikan integral setengah rho 9 X dan 3 X pangkat 3 dan pangkat 3 minus 3. Setelah dimasukkan batasnya 3 minus 3 sehingga menghasilkan 54 dikurangi 54/3. Kita samakan rumus terlebih dahulu sehingga menjadi 54 62 dikurangi 4, dan hasilnya 36 dibagi 2 sama dengan 18 rho.
Dan untuk rumus M yaitu rho integral y dx, yang di sini kita mengintegralkan suatu akar ada beberapa rumus khusus untuk mengintegralkan dengan menggunakan a kuadrat berdua sin z per a tambah z akar a kuadrat minus z kuadrat per a kuadrat tambah c. Ini dimana itu adalah z adalah variabel dan 9 adalah konstanta. Rho kita aplikasikan rho dengan a kuadrat konstanta hingga 9 sin z per a variabel per a variabel per konstanta sehingga menjadi x per 9 tambah x akar 9 per x kuadrat per 9 dengan batas 3 minus 3. Dan jika kalau kita semuanya yang x pangkat 9 minus x kuadrat itu akan menjadi 0, dan kita hanya fokus pada AC dan x per 9. 9 per 2 itu masukkan x 3 minus 1, jadi 3 per 9 aksin 1 per 9 sama dengan 87,2. Kurangi 2 sin per 3 yang menghasilkan minus 87,2. Kemudian kita tambahkan sehingga mendapatkan 175,24 rho. Dan kita masukkanlah ke dalam beberapa rumus di sini. X bar per x sama dengan 0, mx sama dengan my sama dengan per m. Kita masukkan 18 rho per 175,24 rho. Rho-nya sama dengan 0,25 rho. Di sini kita akan selanjutnya kita akan mencari solusi untuk soal C yang menggunakan beberapa rumus mx, m, mengapa tidak my, karena my di sini adalah bidang 3 dimensi, sehingga my yang sebelumnya di bidang ulasan itu masuk dalam x. Kita cari solusi mx sama dengan pi rho dengan batas 3 minus 3 integral x y kuadrat, jadilah seperti 9x minus x pangkat 3 dx, dan kita aplikasi integralnya 9 per 2x kuadrat dikurang 1/4. Kalau dibakar 4 dengan batas 3 min 3, kita masukkan jadi 0. Dan m sendiri itu ada rumus pi rho integral 3 minus 3 akar 9 minus x kuadrat pangkat 2 dx dengan batas 3 minus 3 akar hilang, dan kita integralkan menjadi 9x minus 1 per 3x pangkat 3 yang menghasilkan 3/6 pi, yang kalau kita masukkan ke dalam rumus x sama dengan x sama dengan 0 karena mx 0. Sekian, terima kasih. Nomor 2a, nomor 2 ada A2 dan AB. Nomor 2 ini hanya dikelompokkan ke T dan Theta. Di sini ada 5T, kita pindahin ruas jadi minus 5T. Jadi 1 per 3 pangkat T dikurang 5T tambah 4 sama dengan minus 6. Kenapa minus ya? Karena cuma masih disama denganin d theta per dt. Pindah ruas semua di kanan dan ke kiri, otomatis
jadi minus kali minus jadi plus, ini plus, ini kali ini semua jadi 5D dan minus jadi plus minus D kurang 1/3 plus minus 2/4 ini. Cindra menjadi biasa menjadi 5 2D pangkat 2 tambah 1/3 pangkat D kurang 4D tambah C. Kita tambahkan sebagai persamaan pertama. Kenapa? Karena di sini ada diketahui theta 1/7 dan T sama dengan 8. Jadi kita substitusikan jadi 6/3 1/7 52 kali pangkat 2 64 160 tambah 1/3 pangkat 8 dikurang 12 dikurang 4 kali 8 32 tambah C sehingga jadi 6/7 kurang 128 sama dengan 1/3 pangkat 8 plus C. Jadi kita samakan penyebutnya dulu. 6/7 kurang 8 96/7 sama dengan 1/3 8 tambah C. C diketahui minus 890/70 dikurang pangkat 8/3. Masukin ke pasangan pertama jadi 6 theta sampai 2D pangkat 2 tambah 1/3 tambah 4 minus 40/7 kurang pangkat 8/3 nomor B. dy per dx sama dengan 16 kurang y kuadrat. dy dipindahkan ruas dipindahkan jadinya 16 kurang y kuadrat ditukar tempat oleh dx dengan konsep yang sama. Karena ini mau diintegralkan, otomatis dx nya ini tinggal x tambah c. Untuk dy nya kita pakai persoalan khusus yang dimana itu harus dipisah antara beberapa fungsi karena fungsi tersebut ada di posisi di bawah, sehingga kita misalkan dy per 16 dikurangi y kuadrat sama dengan a tambah b per y 1/16 terjadi sama dengan a. Oke, langsung. Nah, oke, 1 sama dengan 4 tambah dengan y kali a tambah 4 kurang y kali b. Dikalikan semua, kalikan pelangi. Yang y dikelompokkan oleh y, yang 4 kelompokkan oleh 4 sehingga menjadi y kali a kurang b tambah 4 kali a tambah b, sehingga kita menemukan persamaan. Kenapa a kurang b sama dengan 0? Karena 4 konstanta tidak ada yang y variabel itu enggak ada di sebelah kiri, tidak ada variabel y, sehingga a kurang b sama dengan 0. A sama dengan b, a sama 4, a tambah b sama dengan 1. Kenapa? Karena itu sama-sama konstanta. Itu nama konsep faktorisasi hingga 2b sama dengan 1b sama dengan 1/2. Karena a tadi sama dengan b kan jadi 1/2, jadi masukkan ke a yang tadi tambah b sehingga hasilnya demikian. Ketika a dan seperti x sama dengan 10y tambah x kuadrat. dy per dx tambah 10/9 x sama dengan y 11 per
per 9 ln X. Kenapa demikian? Kok tiba-tiba ada ln X aja di bawah? Karena kita akan merubahnya menjadi persamaan umum diferensiasi, di mana persamaan umum itu ya begitu. Jadi per dx tambah px y sama dengan px. Setelah persamaan khusus diferensial hingga d per dx di depan itu dipindahkan. Jadi 10 per 9 X ln XY sama dengan 11 X per 9 ln X. Dan X nya yaitu X nya dicoret sederhanakan. Oke. T karena kita merujuk pada persamaan umum diferensial yang dimana Px kali Y otomatis yang di depan Y adalah Px, jadi 10 bulan X bulan X diintegralkan. Kenapa diintegralkan? Itu adalah solusi yang dimana solusinya itu rumus X nya dicoret sederhanakan. Oke. T karena kita merujuk pada persamaan umum diferensial yang dimana Px kali Y otomatis yang di depan Y adalah Px, jadi 10 bulan X bulan X diintegralkan. Kenapa diintegralkan? Itu adalah solusi yang dimana solusinya itu rumusnya Y kali E pangkat Px, integral Px sampai dengan integral E pangkat integral Px kali Gx dx. Oke. Jadi sehingga dikirakan menjadi 10 per 9 ln X tambah jadi kita diintegralkan ln X tambah C. Dx nya 11 X per 9 ln X. Solusinya jadi kita masukkan Px dan Gx nya. Jadi untuk sistem logaritma 10 per 9 nya kita pindahkan ke belakang, 10 per 9 pindah ke belakang juga yang di samping kanan, sehingga untuk penyetaraannya E sama dengan E ln X sama dengan X yaitu menjadi ln X pangkat 10 per 9. Di ruas kanan juga sama, ln X pangkat 10 pangkat 10 per 9 pangkat 10 per 9 sama aja akar 9 akar 10 9 akar ln X pangkat 10 yang dimana itu bisa dikeluarkan, jadi ln X akar ln X 9. Jadi samping kanan juga ln X akar 9 ln X kali 11 X sama dengan S dx, yang dimana ruas kanan itu ln X nya bisa dicoret terus per 9 nya dikeluarkan, jadi Y ln X 9 akar ln X 99 integral X dan X pangkat 1 per 9. Kenapa pangkat 1 per 9? Karena itu adalah estimasi akar dx. Y ln X 9 akar oke 11 per 9. Ini kenapa demikian? Karena tadi untuk mengintegralkan X kali ln X pangkat 1 per 9 itu butuh namanya integral parsial, sekitar 9 per 10 X dan X 10 per 9 tambah 9 tambah 10 dan X 10 per 9 dx. Kenapa kok berhenti di sini? Karena ini hanya memakai estimasi gamma, fungsi gamma, sehingga kita tidak bisa definisikan. Jadi kita bentukan keterangannya seperti ini, integral ln X 10 per 9. Oke, kita definisikan sebagai gamma, itu akan menjadi sangat rancu. Jadi kita kalikan semuanya sehingga hasilnya begini.
Untuk soal yang B. Untuk yang B itu dx tambah 12x sama dengan y, dan yang sudah kita x sama dengan 13, y sama dengan 14. Ini menunjukkan kalau soal ini nanti akan ada namanya persamaan pasti yang tidak ada c-nya. Yang c-nya sudah diketahui. Jadi kita pakai cara yang sama dengan yang di atas, yang yx ada px-nya ada gx-nya, sehingga e min x sama dengan integral sama dengan s dx, y sekali e sama dengan x, e pangkat min x sama 12 integral e min s dx. Mengapa demikian? Karena memakai parsial yang dimana suatu variabel x ketemu e pangkat min x, yang harus memakai yang namanya prioritas pengintegralan turunan, sehingga di sini kita integralkan e pangkat min x yang kita turunkan adalah min 12x. Jadi ini menjadi begini, 12 pangkat minus x tambah 12, x nya di sini hilang karena sudah diturunkan, hasilnya y kali x min x 12x e min x kurang 12 e minus x tambah c. Karena semua persamaan ada e maka coret, sehingga c nya per e minus x. Ini ada misalnya kita substitusikan yang tadi persamaan 1, substitusikan x sama dengan 13 dan y sama dengan 14.